Halo semuanya, perkenalkan saya Juliana Lumbu, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia semester 6, dan saat ini saya akan melakukan wawancara terkait motivasi berprestasi dari salah seorang siswa. Bisa perkenalkan diri dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Mila Inka. Saya sekarang pelajar yang duduk di kelas 10 dan saya sekolah di SMA Negeri 1 Rata. Oke ya, salam kenal bersama kami, saya Juliana dan Meila. Dan saat ini kami akan membahas terkait motivasi berprestasi dalam pelajaran kimia. Nah, sebelum saya bertanya tentang motivasi dari Meila sendiri, saya ingin bertanya lebih dahulu, bagaimana sih pendapat atau tanggapan Meila terhadap pelajaran kimia? Baik, pelajaran kimia menurut saya itu adalah pelajaran yang memahami tentang alam-alam. Itu sangat baik untuk kita pelajari karena ilmu kimia ini bisa berdampak bagi cita-cita kita ke depan ketika kita akan jadi dokter. Itu bisa menjadi dasar dalam kita mempelajari ilmu tersebut dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, jadi dari menurut Meila di sini pelajaran kimia memang berhubungan ya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, Meila sendiri senang tidak untuk belajar kimia? Senang. Wah, mantap sih kalau begitu. Nah, dalam pembelajaran kimia sendiri itu apakah Meila sering menemukan kesulitan atau bagaimana? Pernah mengalami kesulitan ketika sedang bertatap muka dengan guru, ketika dimana di suatu ruangan atau kelas kita sedang melakukan pembelajaran. Di situ kan guru menjelaskan dan ada kendala ketika guru mungkin cepat-cepat untuk menyampaikan materi terhadap kami dan kami siswa tidak dapat kesempatan untuk bertanya kepada guru. Itu menjadi kendala bagi kami karena kami belum sempat memahami semua materi-materi tersebut, tetapi guru sudah mungkin dorang katu cepat-cepat menyelesaikan dorang pembelajaran dalam kelas kami, dan itu yang menjadi kendala kami siswa. Oke, jadi kendala yang dialami itu terkait penyampaian materi ya oleh guru kepada siswa. Nah, tentunya kan dalam pembelajaran apalagi kimia ya juga ada latihan soal ya yang diberikan oleh guru. Nah, dalam mengerjakan latihan soal sendiri, masalah apa sih yang sering dihadapi oleh siswa? Khususnya kepada Meila. Oke, kembali lagi kepada jawaban saya yang tadi, dalam bagaimana guru menyampaikan penjelasan terhadap materi-materi tersebut. Itu bisa berdampak pada latihan-latihan soal yang akan diberikan. Ketika guru tidak dapat menyampaikan dengan jelas materi tersebut, kami sebagai siswa tentu otomatis akan mengerti, akan bisa paham apa yang dimaksud dalam soal tersebut. Tentu kan berupa orang cari mudah itu orang cari di Google, padahal orang tahu bagaimana cara yang baik untuk menyelesaikan dengan tepat soal-soal tersebut. Oke, jadi itu ya masalah atau kendala yang sering dihadapi dalam menyelesaikan soal. Nah, tadi kan dalam bentuk soal dalam pembelajaran sementara berlangsung ya. Kalau tentang pemberian tugas, nah tugas untuk dikerjakan di rumah khususnya pada pelajaran kimia, bagaimana sih tanggapan Mila terhadap pemberian tugas? Apakah itu memang sebuah kewajiban atau bukan sebuah kewajiban? Baik, menurut saya itu adalah wajib dilaksanakan karena tugas seorang siswa adalah bukan hanya belajar di sekolah, tetapi di mana siswa bisa belajar juga di rumah karena siswa tidak hanya belajar di sekolah, mereka harus mempelajari kembali soal-soal tersebut agar di mana mereka ketika datang ujian harian atau ulangan harian, mereka bisa dapat belajar di rumah dan bisa mengisi soal-soal tersebut. Oke, jadi mengerjakan tugas itu wajib ya dan sangat membantu nanti pada saat ujian. Nah, untuk setiap tugas biasanya berapa lama waktu pengerjaan untuk tugas kimia yang diberikan oleh guru? Oke, seringkali kalau tugas yang diberikan guru misalnya hari Selasa, tentu pulang sekolah kan otomatis langsung bikin supaya tidak mau menumpuk tugas-tugas tersebut, dan itu akan menjadi kendala ketika kita buat orang mau
ulangan atau mau ujian, itu akan menjadi penghalang. Jadi biasanya langsung dikerjakan ya Iya. tugasnya, mantap. Nah, untuk tugas sekolah yang dikerjakan, apakah itu menghambat kegiatan atau aktivitas Mila yang lain? Jujur saya suka membagi jadwal tersebut. Kalau misalnya di hari ini, di jam ini kita mau ke ibadah, nah pulang dari ibadah kita bikin tugas, baru boleh mau melakukan aktivitas yang lain. Nah itu kan bisa lebih bagus ya untuk memperkerjakan tugas yang dilakukan guru, tidak akan mengganggu aktivitas kita di luar. Oke, jadi Mila sudah memanage ya waktu yang ada dengan membuat jadwal sehingga tidak mempengaruhi atau menghambat kegiatan yang lain. Nah, ini sekarang terkait dengan dari dalam diri juga. Itu bagaimana sih, atau apakah Mila itu merasa yakin dengan kemampuan yang ada dalam diri oleh Mila? Tentu saya yakin karena ini pelajaran kimia ini juga menjadi dasar bagi saya, karena ketika apa yang Tuhan berikan kepada saya harus kembangkan itu. Karena saya juga mempunyai mimpi untuk menjadi seorang dokter, saya akan lebih giat lagi untuk mendalami pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kedokteran. Nah, saya pikir kimia itu juga dasar dari saya untuk mencapai impian saya, dan itu bisa berguna bagi saya untuk kedepannya. Oke, mantap ya. Memang sebagai siswa kita memang harus selalu percaya diri, jangan minder, apalagi untuk mencapai impian kita. Nah, dari Mila sendiri, apakah ada keinginan untuk menjadi yang paling unggul ya di kelas? Secara juga kan ini sudah akhir semester ya, tinggal menunggu hasil nilai untuk semester ini. Apakah ada keinginan nggak sih dari Mila untuk menjadi yang unggul di kelas, untuk mendapatkan prestasi seperti itu? Ya, menurut saya sih ada ya, karena tentu kan nggak semua orang kan maunya dorong penilai itu kan di bawah terus toh. Dengan mama papa bilang nggak apa-apa kalau nggak ada DP juara, yang penting nilainya itu bagus. Nah, saya berharap nilai-nilai yang diberikan oleh guru itu bisa seekspektasi dengan saya, karena kalau tentu kan akan menjadi beban tersendiri juga bagi saya kan dalam menopang ketika saya akan naik lagi ke tingkat selanjutnya, itu bisa berpengaruh. Nah, apalagi ketika sudah lulus. Jadi memang ada keinginan ya untuk mendapatkan hasil yang baik tentunya. Nah, apa sih yang mendorong Mila untuk semakin berprestasi? Saya tahu kan Mila sudah berprestasi nih ya sebagai seorang siswa. Apa sih yang mendorong Mila untuk berprestasi lagi? Oke, tentunya itu adalah percaya diri ya, percaya diri, terus mendorong diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif, bukan hanya bermain-bermain seperti banyak remaja yang sering main HP, kan itu kan bisa menghalau mereka toh. Nah, itu yang menjadi motivasi saya, karena belajar itu bisa kita lakukan tidak hanya di sekolah tetapi di rumah. Dan di mana saja kita pergi yang berada, kita sudah mempunyai kemudahan, yaitu bisa melihat dari HP juga. HP itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita salah menggunakan HP, itu akan berdampak negatif bagi kita, karena ini untuk menunjang masa depan kita, karena semua ini sudah serba online. Oke, jadi yang mendorong Mila di sini karena memang ada keinginan dari diri sendiri untuk semakin mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Nah, itu kan dari dalam diri Mila tadi ya, motivasi dari dalam diri. Nah, kalau pengaruh dari luar adakah, misalnya terkait peranan dari orang tua, keluarga, atau teman-teman, itu bagaimana? Saya bahas dulu tentang orang tua ya. Orang tua saya sini mendorong saya untuk masuk ke pelajaran IPA. Nah, pelajaran IPA itu kan terdiri dari biologi, kimia, fisika, dan ada juga matematika ya. Dan saya itu harus berkonsisten dengan 4 pelajaran itu tersebut, karena kalau misalnya nilai saya kan kalau misalnya turun 1, itu bisa berdampak juga kepada nilai-nilai yang lain. Nah, orang tua saya memotivasi saya untuk lebih terus belajar,
lebih terus membaca buku, membaca artikel-artikel yang ada di Google atau YouTube. Nah, itu motivasi dari orang tua saya ya. Kalau dari teman itu, orang lain kali suruh belajar sama-sama di perpustakaan, baca-baca buku, mengerjakan tugas sekaligus di situ. Memang yang positif ya. Jadi seperti itu ya, memang besar ya peranan dari orang tua maupun teman terhadap pembelajaran yang Mela ikuti. Nah tadi kan peranan dari orang tua dan keluarga beserta teman-teman orang sekitar ya. Kalau dari pihak sekolah sendiri, khususnya dari guru pelajaran kimia, apakah guru juga memberikan dukungan ya kepada siswa khususnya Mela, misalnya memberikan apresiasi atau apa? Ada. Seringkali kalau guru misalnya dalam kelas, di situ kan orang kan sekumpulan siswa-siswa itu terkumpul dalam kelas tersebut. Nah, guru juga tersebut mengucapkan bahwa banyak selamat kepada teman-teman yang sudah tuntas dalam pelajaran kimia, memberikan apresiasi kepada bukan cuma saya, juga kepada teman-teman kita sekitar, bahwa nilai-nilai yang Anda capai itu sangat baik, bagus, dan lebih ditingkatkan kembali. Oke, jadi dari guru juga mengapresiasi ya dan memotivasi Mela dan teman-teman untuk semakin giat belajar. Nah, tadi kan sudah ada dorongan atau motivasi baik dari dalam diri maupun dari luar ya. Bagi Mela sendiri, dorongan atau motivasi dari dalam diri atau dari luar sih yang lebih dominan untuk belajar kimia? Menurut saya sih lebih dominan dari diri saya ya, karena kalau saya tidak mengikuti apa yang didorongkan oleh diri saya sendiri, maka itu akan lebih baik untuk dilakukan. Ketika kalau dari luar mungkin kita mau berpikir dulu, mau lama, baru boleh mau tak pikir olah di kepala, kan itu kan memakan waktu juga. Dengan hendak langsung dan terbuka kepada diri saya sendiri bahwa saya itu harus ke sini, saya itu harus di sini, lebih baik dari dalam diri saya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Oke, jadi untuk berprestasi itu adanya dorongan lebih banyak dari dalam diri ya, agar lebih terarah, tidak kesana kemari gitu ya. Oke, jadi intinya di sini motivasi untuk berprestasi dari Mela sendiri itu memang sebuah kebutuhan ya, seperti yang tadi Mela juga katakan, khususnya dalam pelajaran kimia ya, untuk menopang nantinya mimpi yang akan dicapai. Tadi ya ingin menjadi dokter, bagus sekali motivasinya. Nah, untuk yang terakhir ini saya mau bertanya, untuk sekarang kedepannya itu apa sih yang menjadi goals dari Mela atau impian dalam pembelajaran khususnya pada pelajaran kimia? Oke, tentunya ketika ini udah di semester akhir ya, ketika sudah naik tingkat lagi, saya mau lebih kerja keras dalam belajar maupun rajin membuat tugas, dan semakin mendalami pelajaran-pelajaran yang ada di ilmu kimia, dan itu juga akan menjadi motivasi saya yang sangat baik untuk mendorong saya kembali untuk menjadi seorang yang tetap rajin belajar, tetap rajin terhadap guru juga, karena guru juga bisa menopang saya dalam mentuntaskan nilai-nilai saya, dan itu bisa membantu saya untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, jadi itu yang menjadi impian Mela untuk saat ini ke depannya, khususnya pada pelajaran kimia. Oke, baik sekali ya Mela. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diluangkan untuk wawancara kita kali ini terkait motivasi berprestasi dalam pelajaran kimia. Sukses terus ya untuk sekolahnya, good luck dan tetap semangat. Thank you. Kamsahamnida. Bye bye.